Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat borongan lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah saum kita yang keberapa? 14, 15? 15. Ya? Udah 16. 17. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah hitung saya. Pokoknya mah jalan terus. Ya kalau dihitung-hitung malahan 6. pokoknya jalan aja terus. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin. Para jamaah sekalian, ada satu yang tadi saya bacakan ayatnya surah Baqarah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah orang-orang yang khairul bariyah, makhluk yang Baik. cakep, yang baik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridai oleh Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Wa radu an, dan mereka itu juga puas, ridha dengan pemberian Allah itu. Nah, cuman di ujung ayat ada tulisannya. Dzalika liman khasya rabbah. Itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, khasya rabbah, takut. Rasa takut itu menyebabkan kita itu ibadah seperti ini. Rasa takut itu menyebabkan kita banyak-banyak istighfar. Kenapa sih? Banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran kata-kata khasyah atau takut. Ya khaf, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana tidak bisa orang menolong kamu lagi. Kita masing-masing datang menghadap pada Allah sendiri-sendiri. Salah satu di antara daripada orang yang takwa kepada Allah, Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan yakhafuna lil jalil. Salah satu bentuk takwa orang yang takwa kepada Allah itu adalah yakhafuna lil jalil, takut kepada Tuhannya. Kenapa sih harus takut? Para jamaah sekalian, takut yang dimaksudkan di sini adalah takut jangan sampai kita itu kesentuh dengan siksa api neraka. Tahu nggak neraka itu kayak apa? Nggak tahu kan? Ya. Kalau buka kita baru tahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membereskan bumi ini, semuanya sudah beres, lalu kemudian bereskan juga dengan langit. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Diciptakannya langit dan bumi ini adalah buat engkau semuanya.
Ketika kemudian Nabi Adam akan diusir ke bumi ini dari surga karena satu kesalahannya dia, lalu kemudian 250 tahun beristighfar dengan istighfarnya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada waktu itu belum ada api di bumi ini. Apinya belum ada. Malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, berikanlah untuk bumi api yang akan nanti dipakai oleh Adam. Malaikat Malik bertanya, tahu yang namanya malaikat Malik itu siapa? Malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik yang tidak pernah senyum, ya. Malaikat Malik yang kalau seandainya anak-anak ketemu dengan dia itu langsung keluar uban. Kaifa tattaquna in kafartum yaumay yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kamu berani sama Allah ketika kamu bertemu dengan malaikat Malik ini? Anak kecil aja tuh keluar uban. Saking apanya? Saking apanya? Anak kecil bisa keluar uban. Kalau kita keluar uban kan sudah tua, sedeh, udah lepek, baru pada keluar uban. Kalau anak-anak begini kan enggak, begitu dia amprokin sama malaikat Malik pun langsung keluar ubannya. Saking takutnya. Demikian digambarkan oleh Allah. Jibril datang kepada malaikat Malik, berikanlah. Seberapa banyak wahai Jibril? Maka kemudian Jibril mengatakan, seperti sebutir kurma daripada neraka jahanam. Kata malaikat Malik, apa? Kalau sebutir kurma saja diberikan untuk bumi, bumi ini hancur semua. Sebutir kurma, buminya hancur. Begitu kemudian Jibril bilang, kalau gitu separuhnya saja. Separuh saja daripada kurma. Kemudian kata malaikat Malik, kalau seandainya separuh daripada kurma diberikan daripada jahanam ini ke bumi, seluruh air yang ada di muka bumi bakalan menguap habis. Kata malaikat Malik. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, seberapa banyak untuk api keperluan Adam di muka bumi? Allah kemudian menjawab, berikanlah wahai Malik, hanya sebesar zarah saja. Hanya sebesar zarah, sebesar biji bayam. Diberikan kemudian oleh malaikat Malik, dibawa oleh Jibril, ditaruh di atas gunung, ambles gunung itu. Dan seperti sekaranglah menjadi mahmah. Ibu-ibu sekalian, kalau ada yang mau bilang, kagak apa-apa itu neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dzalika liman khasyya rabbah. Pada saat inilah di Ramadan yang 10, yang kedua, tahapan yang kedua, kita memohon banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita bersedekah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqi nafsaka binnar. Pelihara dirimu itu daripada api neraka, walau bisyikil tamar, walaupun dengan sebutir kurma. Fa'illam tajidu, jika kamu tidak menemukan, mau buat bersedekah saking miskinnya untuk memberikan kepada orang satu butir kurma, bersedekah.
fabikalimatit thayyibah, maka hendaklah engkau senantiasa berbicara yang baik-baik, dan itu adalah merupakan sedekah kita. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur banget karena semua ajaran-ajaran yang dibawakan millah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita lepas daripada api neraka. Di ayat yang tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jangan sampai baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam amalan. Berusaha kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersedekah, ya, karena sedekah-sedekah inilah yang akan menyebabkan orang tersebut lepas daripada api neraka. Amin. Dengan iman dan amal soleh, itulah yang menyebabkan orang tersebut senantiasa. Kita menjaga iman dan amal saleh kita ini lewat salat kita. Kita senantiasa menjaga tauhid kita. Jangan sekali-kali menyembah siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal semampu sebaik yang bisa kita lakukan. Lapang dada, maafkan manusia, maafkan kesalahan manusia. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita lepas daripada api neraka. Walaupun gedenya cuma segede biji bayam. Kita sekarang, kalau pernah saya sampaikan, seorang legendaris Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa? Muhammad Ali, jago tinju, kelas dunia, duitnya banyak melimpah, ya, sekali nonjok orang itu bayarannya, ya, kok tahu? Bayarannya miliaran, ya, duitnya nggak habis-habis. Begitu dia kepingin mau berbuat maksiat, dia bawa korek api. Dia bawa korek api, lalu kemudian dia bakar tangannya. Panas. Gimana lagi besok kalau seandainya saya di akhirat? Maka kemudian dia berhenti daripada maksiat. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadiahi Al-Quran, dihadiahi Rasul-Rasul, didatangkan semua nikmat, diberikan petunjuk-petunjuknya. Adakah yang mau datang untuk menyambutnya? Karena itu dalam surah Az-Zariyah ayat 50 disebutkan, fafirru ilallah, berlarilah engkau menyambut semua nikmat-nikmat tersebut. Berlarilah menyambutnya, yaitu mensyukuri. Jangan ditunda-tunda, jangan tunda-tunda. Semampu yang bisa kita lakukan, begitu kita ingat langsung lakukan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita. Alhamdulillah, kita berpuasa dengan makin kita berikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat oleh Bukhari wal Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat man qama Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat keriangan dalam hati kita, semangat menyambut melaksanakan di bulan Ramadan segala amal-amal yang baik, karena kesenangan daripada hati kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Mari, karena itulah mari kita semakin kita semangat, ya, menyambut Ramadan ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dengan amal-amal yang saleh kita, amal yang baik kita semampu yang bisa kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.